Bab 887. Suzaku. Di Alliance Star System, Wang Lin memiliki rambut putih saat dia memandang ke depan dengan acuh tak acuh. Dia perlahan melangkah maju. Langkahnya tidak cepat, tapi ada riak di setiap langkahnya dan dia menempuh jarak yang tak terukur. Sambil melihat sistem bintang asing dengan rasa keakraban, Wang Lin tetap tenang. Dia telah lama meninggalkan sistem bintang ini. Ketika dia pergi, dia baru saja mencapai tahap ascenden. Ketika dia kembali, dia sudah berada di tahap Nirvana Skrier. Yang Maha Melihat, Ling Tianhou, aku, Wang Lin, telah kembali. Mata Wang Lin bersinar. Di tasnya, dia masih memiliki kunci gua di negeri roh iblis. Dia telah memastikan untuk menyimpan kuncinya dengan aman. Tingkat budidaya Wang Lin tidak tinggi ketika dia masih di Alliance Star System. Kekuatan tertinggi yang dia tahu hanyalah negara budidaya peringkat 7. Namun, sekarang dia adalah seorang kultivator Nirvana Skrier, dan bahkan di Alhaven Star System, dia telah menarik perhatian para monster tua. Sekarang setelah dia kembali, dia bisa memicu badai jika dia mau. Namun, Wang Lin sangat jelas bahwa aliansi tidak dapat dibandingkan dengan Alhaven. Air di aliansi terlalu dalam. Saya harus berhati-hati dalam pertempuran antara Alhaven Star System dan Alliance Star System. Saya tidak boleh sembarangan bergabung. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan mentalitas, tunggu dan lihat. Setelah kembali ke Alliance Star System, kewaspadaan Wang Lin segera meningkat beberapa kali lipat. Dia tahu bahwa para penggarap sistem bintang aliansi, terutama orang-orang tua itu, semuanya sangat licik. Belum lagi mereka yang berada pada level budidayanya. Jika seseorang ceroboh bahkan untuk sesaat, dia dapat dilahap dan bahkan tidak menyadarinya. Tempat ini tidak memiliki model keluarga budidaya sistem bintang seluruh langit. Itu adalah hukum rimba, dunia budidaya yang kejam. Namun, dengan tingkat kultivasi saya setelah menyatu dengan tubuh asli saya tidak perlu merasa takut dalam sistem bintang aliansi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah kembali ke Alliance Star System, dia segera menghubungi tubuh aslinya dan menentukan lokasi masing-masing. Saat dia berjalan, perasaan ilahi menyebar dan mengelilingi area tersebut. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Sepanjang perjalanan, dia mencari planet yang ditinggalkan, dan sekarang dia menemukannya. Riak muncul di bawah kakinya saat Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di planet budidaya yang terpencil. Ia tidak memiliki banyak energi spiritual, namun bumi dipenuhi dengan vitalitas. Melihat sekeliling, planet yang ditinggalkan itu ditutupi oleh vegetasi yang lebat. Ketika dia mengetahui bahwa dia membutuhkan kekuatan hidup untuk menyelamatkan Limuan, dia tidak ragu-ragu dan memilih untuk menukar kekuatan hidupnya dengan mantra Qi. Penantian ratusan tahun ini hanya untuk satu kesempatan ini. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Kali ini, hal itu akan dianggap sukses dan gagal. Keberhasilannya adalah meskipun Limuan belum bangkit, dia telah mendapatkan kembali tubuhnya, jadi masih ada harapan. Meskipun Wang Lin telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidupnya, dia punya rencana lain. Bahkan King Su pun tidak mengetahui rencana cadangan Wang Lin, dia bahkan memberi Wang Lin tanda yang membantu menyembunyikan kekuatan hidupnya saat ini. Meskipun Wang Lin tampak seperti belum menua, selain rambut putihnya, jika rune itu rusak,
dia akan segera menua hingga dia terlihat seperti pria berusia 1000 tahun. Perasaan siklus reinkarnasi surga yang memanggilnya menjadi lebih kuat. Namun, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali terhadap semua ini. Tubuhnya berkedip-kedip dan mendarat di bumi yang penuh dengan vitalitas. Setelah mendarat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan duduk. Tasan keluar dari bayangannya dan duduk. Beberapa meter jauhnya, mata Tasan dingin. Jika ada gerakan sekecil apapun yang akan membahayakan Wang Lin, dia akan segera menyerang. Setelah menghela nafas panjang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Cahaya hitam mulai berkumpul di jari telunjuknya. Pada awalnya, cahaya hitamnya lemah, tapi segera menjadi menakjubkan. Jari kematian, Wang Lin melihat cahaya hitam di jari telunjuknya. Ketika dia melihat langkah ketiga, dia tahu bahwa akan memakan waktu terlalu lama untuk memperbaikinya. Jadi dia menyerah. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiang Yundong, bahwa dia membutuhkan banyak vitalitas untuk menyelamatkan Limuan, Wang Lin langsung teringat pada jari kematian. Mantra ini menggunakan cara yang sangat kejam untuk melahap semua kehidupan dan mengubahnya menjadi energi spiritual bagi penggunanya. Begitu jari itu mendarat, semua kehidupan akan runtuh. Mata Wang Lin bersinar saat dia menurunkan jari kanannya dan menekannya ke tanah. Dalam sekejap, cahaya hitam menyebar membentuk lingkaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Cahaya hitam menyebar. Dalam sekejap, ia menempuh jarak sekitar 500 km. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di area itu berangsur-angsur layu dan daun-daun berguguran. Cabang-cabangnya langsung retak dan akhirnya pepohonan tumbang. Bahkan daun-daun yang berguguran pun menghilang saat berguguran. Hanya sejumlah besar gas putih yang keluar dari pepohonan yang menjulang tinggi saat mereka tumbang. Gas putih melayang sejenak sebelum dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Bukan hanya pepohonan yang menjulang tinggi, bahkan rerumputan pun layu seiring penyebaran cahaya hitam. Kekuatan hidup mereka berubah menjadi gas putih yang berkumpul menuju Wang Lin. Hampir dalam sekejap, semua kehidupan dalam jarak 500 km musnah dan seluruh kekuatan hidup mereka habis. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan langsung melihat pemandangan aneh ini. Seluruh area seluas 500 km telah layu dan semburan gas putih berkumpul di sekitar Wang Lin seolah-olah ia hidup. Sosok Wang Lin dikelilingi oleh gas putih pekat ini, sehingga sosoknya tidak lagi terlihat jelas. Guntur melintas di mata Wang Lin saat dia menarik napas dalam-dalam. Semua gas putih itu sepertinya menemukan lubang yang terbuka ketika dia menghirupnya. Itu segera membentuk pusaran, dan di ujung pusaran itu ada mulut Wang Lin. Gas putih tak berujung memasuki tubuh Wang Lin dan berkumpul di dalam tubuhnya. Itu kemudian berubah menjadi kekuatan hidup dan memberi nutrisi pada seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ia memulihkan semua kekuatan hidup yang dihabiskan Wang Lin. Saat dia menyerap, tanda berdarah itu mulai berkedip dan melayang 3 inci dari tubuhnya. Namun, masih ada jejak cahaya yang menutupi tubuh Wang Lin, memberikan perlindungan dan menyembunyikannya. Setengah jam kemudian, jejak gas putih terakhir memasuki tubuh Wang Lin. Gas putih telah hilang sepenuhnya. Area dalam jarak 500 km darinya berwarna kuning, tanah kering, dan semua vitalitas telah hilang. Yang aneh adalah di luar jarak 500 km, semuanya normal, dan ini membentuk kontras yang tajam.
Seolah-olah kedua wilayah ini adalah dua dunia yang berbeda. Mantra yang digunakan leluhur keluarga Siang harus mirip dengan jari kematian, yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan hidup untuk digunakan sebagai milik mereka. Dia terlalu ceroboh dan tidak mengira aku bisa memahaminya. Wang Lin menyeringai. Bagaimana setengah dari kekuatan hidupku bisa begitu mudah untuk dilahap? Akan ada hari di mana aku mengambil semuanya kembali. Aku juga bisa melahap kekuatan hidup. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin sebelum dia menutupnya. Cahaya hitam dengan cepat meluas seperti orang gila. 1000 kilometer, 1500 kilometer, dalam sekejap, ia mengelilingi area seluas 2500 kilometer. Rerumputan layu dan pepohonan tumbang di area seluas 2500 kilometer itu. Bahkan beberapa binatang iblis tidak dapat melarikan diri. Seekor ular piton besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung dikelilingi oleh cahaya hitam. Tubuhnya bergetar, dan ketika cahaya hitam lewat, tubuhnya langsung hancur. Gas putih dalam jumlah besar terbang keluar dan berkumpul menuju Wang Lin. Perluasan cahaya hitam tidak berhenti, terus berlanjut. 3000 kilometer, 4000 kilometer, 5000 kilometer. Semua kehidupan dalam jarak 5000 kilometer runtuh. Kekuatan hidup yang tak ada habisnya sepertinya membentuk badai, dan pusat badai itu adalah Wang Lin. Gas putih dalam jumlah besar memasuki tubuh Wang Lin. Tanda merah di depan dadanya terus naik hingga jaraknya 10 inci dari dadanya. Mata Wang Lin terbuka saat tangan kirinya meraih rune itu dan menariknya. Dia segera merobek rune dari depan dadanya. Saat rune dihapus, tubuh Wang Lin ditutupi kilatan cahaya. Dia segera menjadi orang tua dan aura kematian mengelilinginya. Namun, semua itu langsung berbalik. Kekuatan hidup di sekitarnya segera diserap oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin yang layu tiba-tiba mendapatkan kembali kilaunya dan dengan cepat berubah. Pada saat ini di bagian barat sistem bintang aliansi, jauh dari planet budidaya terbengkalai tempat Wang Lin berada, terdapat sebuah planet budidaya. Planet budidaya ini berada jauh di wilayah barat dan dekat persimpangan dengan wilayah selatan. Dari kejauhan, itu adalah planet budidaya yang setengah terbuang dan tidak banyak energi spiritual di dalamnya. Beberapa sinar energi pedang mengelilingi planet budidaya. Ada para penggarap energi pedang itu, dan mereka memiliki ekspresi suram. Mata mereka dingin saat mengelilingi planet dan mengamati sekelilingnya. Aura yang menindas terus menyebar. Para penggarap energi pedang itu tidak berlevel tinggi, mereka hanyalah penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, niat membunuh dari tubuh mereka sangat kuat saat mereka mengelilingi planet ini. Meskipun indera ketuhanan mereka tersebar, ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Tidak lama kemudian seberkas energi pedang terbang keluar dari planet budidaya. Orang di dalamnya adalah seorang wanita tua. Meski wajahnya dipenuhi kerutan, namun terlihat sangat cantik di masa mudanya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menganggapnya familiar. Mata wanita tua itu dipenuhi kekhawatiran. Ketika dia mendekat, seorang kultivator mendekat dan dengan hormat berkata, "Salam Paman Guru Bai Sue." Wanita tua itu mengangguk sambil melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, "Kamu harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu yang tidak normal, Anda harus segera melaporkannya. Saat ini sedang terjadi perang, dan planetku Suzaku terlalu dekat dengan para penggarap Alheaven. Ini adalah momen hidup dan mati.
Tubuh kultivator bergetar dan dia menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Wanita tua itu menghela nafas. Dia akan berbicara ketika ekspresinya berubah drastis. Matanya bersinar terang saat dia menatap ke kejauhan. Hal ini menarik perhatian para penggarap lainnya. Ketika mereka menoleh, wajah mereka menjadi pucat, tapi niat membunuh mereka yang mengerikan dengan cepat berkumpul. Sinar energi pedang datang dari bintang-bintang di kejauhan. Ada beberapa ratus pembudidaya menuju planet Susaku. Yang memimpin mereka adalah seorang anak laki-laki berkepala besar. Dia terbang melintasi bintang-bintang dengan senyum konyol di wajahnya. Bab 888. Patung Wanglin. Bocah berkepala besar ini telah melihat planet budidaya yang setengah terbuang dari jauh. Dari pemahamannya tentang sistem bintang aliansi, planet semacam ini seharusnya menjadi planet budidaya peringkat 6. Dengan tingkat budidayanya, negara budidaya peringkat 6 tidak layak untuk diperhatikan, dan belum lagi ia memiliki ratusan petani bersamanya. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena dia sedang lewat. Misi sebenarnya adalah menjadi kultivator gelombang pertama yang memasuki wilayah selatan dan mengamati situasi di sana. Saat dia mendekat perlahan, ekspresi wanita tua di luar planet Susaku menjadi suram. Bersamaan dengan dia adalah para penggarap lainnya. Mereka menggunakan kecepatan cepatnya untuk kembali ke planet Susaku. Ketika dia melihat ini, anak laki-laki berkepala besar itu tertawa dan senyuman bodoh di wajahnya menjadi semakin kuat. Bukan hanya dia, bahkan para penggarap Alhaven sebelum dia juga tertawa. Di mata mereka, planet budidaya semacam ini terlalu lemah. Setiap penggarap ilusori Yin dapat membantai seluruh planet. Utusan surgawi, mari kita berdua bersaudara pergi ke planet ini. Seorang pria parubaya keluar dari belakang anak laki-laki berkepala besar itu. Dia bahkan tidak berada di tahap ilusori Yin, hanya di puncak tahap akhir ascendan. Pandangannya terhadap anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi dengan rasa hormat. Seseorang mengikuti di belakang pria paruh baya itu. Keduanya tampak mirip. Anak laki-laki berkepala besar itu menyapu planet Susaku dengan akal sehatnya dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Jika dia ingin menghancurkan planet ini, itu terlalu mudah. Dia hanya berkata, "Saya beri waktu 15 menit. Bunuh semua pembudidaya di sini untukku." Kedua bersaudara itu tertawa. Salah satu dari mereka berkata, "Utusan surgawi, yakinlah. Dengan planet budidaya seperti ini, tidak perlu waktu 15 menit. Kita hanya membutuhkan 7. Dengan itu, dia melesat seperti meteor menuju planet Susaku. Saudaranya mengikutinya dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, keduanya menerobos atmosfer dan tiba di atas planet Susaku. Zhou Wutai berdiri di puncak gunung Susaku. Matanya seperti kilat dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Pedang tipis melayang di hadapannya saat dia berdiri di puncak dan memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Penggarap berdiri diam di belakangnya. Hanya beberapa dari para pembudidaya ini adalah orang-orang yang pernah ditemui Wanglin. Semuanya telah meningkat selama ratusan tahun telah berlalu. Wanita tua bernama Bai Sue turun dari langit. Sebagai tetua dari Sekte Jalan Abadi, planet Susaku adalah rumahnya, jadi dia harus melindunginya apapun yang terjadi. Perlu disebutkan bahwa salah satu lelaki tua itu, yang mengenakan jubah kuning, memiliki aura surgawi dan dia membawa pedang di punggungnya. Namun, dia berada di dekat bagian belakang,
jadi jelas bahwa statusnya di antara mereka tidak terlalu tinggi. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia akan terkejut. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte Heng Yue, 1, Huanglong. Saat ini, dia memasang ekspresi serius, dan tidak ada tanda-tanda itu palsu. Namun, ada kilasan geli di dalamnya, tapi tidak ada yang bisa memahaminya. Sejak rekan penggarap Wang Lin menyerahkan posisi Suzaku kepada saya berjanji akan hidup dan mati bersama planet Suzaku. Hari ini musuh ada di hadapan kita. Bahkan jika aku hancur, aku tidak akan mundur setengah langkah pun. Ada 2 kultivator ascendan di belakang Zhou Wutai. Mereka berdua adalah orang tua, dan jika Wang Lin ada di sini, dia akan bisa mengenali mereka. Keduanya menghela nafas. Mereka saling memandang dan mengungkapkan tatapan tegas. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini bukan perang sederhana tapi pertarungan antara 2 sistem bintang. Mereka mengetahui hal ini setelah menerima informasi dari Cultivation Alliance. Untungnya, mereka telah mempersiapkan beberapa hal untuk ini, atau mereka pasti akan mati. Di sisi lain planet Suzaku, Yun Kezi membuka matanya setelah ratusan tahun berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia tampak jauh lebih tua dan tatonya terlihat di dahinya. Dia berdiri dan maju selangkah. Lalu dia muncul di udara dan melihat ke depan. Klan abadi yang terbengkalai berkumpul satu persatu di belakangnya. Ekspresi mereka sangat serius. Pada saat yang sama, beberapa kultivator yang tidak pernah peduli dengan urusan duniawi keluar. Mereka memandang ke langit ketika aura yang menindas muncul. Penindasan ini terasa seperti gunung yang jatuh dari langit. Siapapun yang berani melawan akan dihancurkan. Di Cloud Sky Sect 2, Taiyan 3, sudah tua dan matanya redup. Tubuhnya dikelilingi aura kematian saat masa hidupnya hampir mencapai batasnya. Dia berjuang untuk berdiri di alun-alun Cloud Sky Sect dan diam-diam menatap ke langit. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet Suzaku memandang ke langit. Berbagai pembudidaya di sekte dari peringkat 5 hingga peringkat 3 semuanya memandang ke langit dengan ekspresi serius. 2 meteor yang melambangkan bencana bagi planet Suzaku telah turun. Kedua meteor itu adalah 2 bersaudara dari Alhaven Star System. Saat kedua bersaudara itu tiba, mereka tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka sangat arogan. Keduanya memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Di planet Suzaku, puncak para penggarap ascendan tahap akhir adalah kekuatan yang sangat kuat, dan karena mereka datang sebagai pasangan, mereka adalah kekuatan yang tangguh. Bahkan planet terbengkalai ini memiliki begitu banyak pembudidaya. Jika itu ada di sistem bintang seluruh langit saya, tidak ada seorang pun yang mau repot-repot menempati planet semacam ini. Sistem bintang aliansi hanya biasa-biasa saja. Saat tawa menyebar, salah satu dari mereka menyebarkan kekuatan mereka seperti orang gila dan pemandangan ilahi menyerbu ke seluruh planet Suzaku. Saat ini, pembangkit tenaga listrik di planet Suzaku, Yun Kezi, Zhou Wutai, dan para penggarap ascendan lainnya, dengan cepat terbang ke udara. Mereka bersiap untuk berperang. Namun, pada saat ini, kultivator yang menyebarkan kesadaran ilahinya menyapu sekte langit awan, dan seolah-olah dia disambar petir. Seolah-olah puluhan ribu petir meledak di dekat telinganya, menyebabkan dia menjadi tidak stabil. Pikirannya bergetar, matanya melotot, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Bahkan rasa takut mulai menyebar ke seluruh tubuhnya seperti orang gila.
Ini adalah, ada sebuah patung besar yang terletak di gerbang Sekte Langit Awan. Ini adalah patung Wang Lin. Patung yang sangat hidup ini secara akurat menampilkan penampilan Wang Lin. Khususnya, dinginnya matanya yang bisa menembus tulang seseorang. Ketika kultivator Alheaven lainnya melihat ekspresi saudaranya, dia terkejut. Perasaan ilahinya menyebar dan mengunci patung itu. Tubuhnya bergetar dan teror yang diungkapkannya 10 kali lipat, tidak 100 kali lebih kuat. Iblis, Tuan Iblis Sumu. Kulit kepala mereka berdua langsung kesemutan dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya dan melihat kepanikan di mata satu sama lain. Nama, Master Demon Sumu, terlalu terkenal di Alheaven Star System. Selama kompetisi gelar surgawi, dia mendapatkan posisi Thunder Celestial dan dapat memimpin 3.000 pembudidaya. Prestise semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang normal. Lupakan mereka, bahkan nenek moyang mereka pun harus bersikap hormat saat bertemu dengan Master Demon Sumu. Bahkan utusan surgawi, anak laki-laki berkepala besar, akan gemetar di hadapan Tuan Iblis Sumu. Keduanya mengeluh di dalam hati mereka. Kesombongan dan niat membunuh mereka lenyap dan digantikan dengan kepanikan. Keduanya tak segan-segan segera kabur. Mereka terlalu menyadari apa yang dimaksud oleh Master Demon Sumu. Nama ini melambangkan pembantaian, pembantaian tanpa akhir. Melawan orang ini berarti kamu pasti akan mati. Adik laki-laki junior penguasa langit King Sui, seorang surgawi guntur, nomor 1 di antara junior para kultivator seluruh langit, dermawan bagi keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan orang yang menyebabkan keluarga Yao menderita kerugian besar setelah diburu oleh mereka. Prestasi apapun sudah cukup untuk membuat kedua bersaudara ini mati berkali-kali. Saat ini, mereka bahkan tidak repot-repot mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah kehilangan akal, mereka hanya ingin pergi secepatnya. Dengan kecerdasan mereka yakin tidak salah. Patung itu adalah Sumu. Tidak peduli seberapa besar keberanian yang diberikan kepada mereka tidak akan berani memprovokasi Sumu. Adapun mengapa patung Sumu ada di sini dan jelas disembah adalah sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui. Penyesalan di hati mereka sudah sangat besar. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah datang ke sini, karena hal semacam ini pasti akan menyinggung perasaan Sumu. Mundurnya kedua bersaudara itu mengejutkan semua pembudidaya di planet Suzaku. Hal ini terutama berlaku bagi Zhou Wutai, yang bersiap menghadapi pertempuran yang sulit. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkannya. Bukan hanya dia, tapi bahkan klan abadi yang tertinggal pun sangat terkejut. Hanya mata Yun Kezi yang menyipit saat dia melihat ke arah Sekte Langit Awan. Di planet Suzaku, dia memiliki senioritas paling tinggi, dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Kedua penggarap dari sistem bintang seluruh langit hanya melarikan diri setelah indera ilahi mereka terkunci pada Sekte Langit Awan. Cloud Sky Sect, item apa yang bisa menakuti dua kultivator Ascen dan puncak yang kuat? Dan dari ekspresi mereka berdua, mereka sangat ketakutan. Yun Kezi melihat dengan mata kepalanya sendiri kepanikan di wajah kedua petani yang melarikan diri. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Perasaan ilahinya menyebar dan tiba-tiba terkunci pada patung Wang Lin di Sekte Langit Awan. Mungkinkah? Mata Yun Kezi terbuka lebar, tapi hatinya dipenuhi rasa tidak percaya.
Zhou Wutai dan beberapa monster tua lainnya juga memikirkan hal ini. Orang-orang ini cerdik. Setelah merenung sebentar, mereka semua menyadari masalahnya. Indra ilahi mereka telah menyebar dan terkunci di sekte langit awan. Tai Yan melihat patung Wang Lin. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam, "Dermawan, itu pasti dermawanku." Adapun dua bersaudara Alhaven, mereka panik saat terbang keluar dari planet Susaku. Mereka segera melihat penggarap berkepala besar dan penggarap di belakangnya. Anak laki-laki berkepala besar itu memejamkan mata. Dia membukanya dan mengerutkan kening sebelum dengan tenang bertanya, "Ada apa?" 1. Sekte asli Wang Lin. 2. Tempat tinggal Limuan dan bertemu Wang Lin lagi. 3. Orang yang mencapai tahap formasi jiwa dengan bantuan Wang Lin. Bab 889. Kembali. Di planet yang ditinggalkan, segala sesuatu dalam jarak 50.000 kilometer dari Wang Lin telah layu sepenuhnya. Bumi retak dan semua vitalitas dilahap olehnya. Tubuhnya berubah dengan cepat. Saat dia terus menyerap sejumlah besar kekuatan hidup, penampilannya kembali normal dan kekuatan hidup di tubuhnya pulih. Dia membuka matanya, yang dipenuhi kilat, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, ada kelemahan mengandalkan jari kematian untuk memulihkan kekuatan hidup. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berdiri dan meninggalkan planet yang ditinggalkan itu dengan satu langkah. Tasan bergerak cepat dan menghilang ke dalam bayangan Wang Lin. Planet Susaku, riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia bergabung dengan dunia. Di luar planet Susaku, pertanyaan anak laki-laki berkepala besar itu baru saja memasuki telinga kedua kultivator Alhaven. Kedua pembudidaya itu menekan kepanikan di hati mereka. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Utusan surgawi, kami melihat sebuah patung di planet budidaya ini. Saya sudah menyuruh kalian berdua untuk membantai planet ini, bukan melihat patung." Anak laki-laki berkepala besar itu langsung menyelam mereka dan matanya menjadi dingin. Meskipun dia masih memiliki senyuman bodoh itu, senyuman itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kultivator itu hendak berbicara ketika saudaranya menariknya. Dia memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan dengan hormat berkata, "Tuan utusan surgawi, Anda harus melihat sendiri patung itu, maka Anda akan mengerti mengapa kami kembali." Dengan itu, dia tidak lagi memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan menarik saudaranya kembali ke kelompok kultivator. Anak laki-laki berkepala besar itu dengan murung memandang mereka berdua. Dia mengambil satu langkah dan langsung menuju planet Susaku. Awalnya, dia tidak akan pernah melangkah ke planet yang setengah terbengkalai seperti ini. Ketika mereka menemukan planet serupa dengan ini, dia selalu mengirim bawahannya untuk membantai planet tersebut sebelum pergi. Di matanya, dia seharusnya hanya menggunakan mantranya di planet peringkat 7. Sayangnya, saya belum menemukan planet budidaya peringkat 7. Saya ingin melihat orang seperti apa di planet yang ditinggalkan ini yang dapat membuat dua kultivator ascendan tahap akhir berlari. Anak laki-laki berkepala besar itu mendengus dingin. Tubuhnya tidak mendekat ke planet ini, namun kesadaran ilahinya menyebar. Dia berada pada tahap awal nirvana skrier dan dia telah memilih untuk memasuki kolam surgawi. Dia kehilangan wilayah kekuasaannya, tetapi sekarang dia memiliki asal-usul surgawi. Dia diam-diam menggunakan beberapa mantra surgawi sebelumnya. Kekuatan yang dilihatnya membuatnya terkejut. Pada saat ini,
perasaan ilahi menyebar dan membentuk badai dahsyat yang melanda planet Suzaku. Perasaan ilahi ini begitu kuat sehingga menyebabkan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet Suzaku. Beberapa puncak gunung segera runtuh dan sungai-sungai tampak mendidih ketika gelombang dahsyat saling menghantam. Semua pembudidaya di planet Suzaku merasa seolah-olah sebuah gunung besar runtuh di atas mereka. Perasaan ilahi ini menyebar dan berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke setiap sudut planet ini. Hal ini langsung membuat planet Suzaku seolah-olah sedang menghadapi kiamat. Perasaan ilahi yang kejam berubah menjadi awan hitam yang menutupi langit dan tanpa ampun menekannya. Beberapa kultivator ascenden segera gemetar. Seolah-olah jiwa asal mereka akan runtuh. Adapun para penggarap transformasi jiwa, mereka batuk darah dan menjadi putus asa. Para penggarap formasi inti segera gemetar dan retakan muncul di inti mereka. Wajah mereka menjadi pucat dan menunjukkan keputusasaan. Kabut darah keluar dari para penggarap yang berada pada tahap pendirian yayasan dan kondensasi Ki. Mereka jatuh ke tanah dan menjadi sangat lemah. Jika para kultivator seperti ini, tidak perlu membicarakan manusia. Semua manusia di planet Suzaku pingsan. Satu-satunya hal yang tersisa dalam pikiran mereka adalah gema-gemuruh yang menggelegar. Dalam sekejap, planet Suzaku terdiam. Ini hanya karena kultivator berkepala besar tidak ingin membantai manusia. Kalau tidak, hanya dengan sapuan akal ilahi, semuanya akan mati. Di bawah serangan akal ilahi, hanya beberapa orang terpilih yang masih berjuang. Zhou Wutai memiliki garis keturunan naga dan mewarisi kristal planet budidaya. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh dan lampu hijau menutupi tubuhnya. Lampu hijau berubah menjadi sisik hijau dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Di langit, seekor naga hijau sepanjang 1000 kaki muncul dan mengaum ke arah langit. Yun Kezi dipenuhi tato emas. Ekspresinya pucat dan urat di wajahnya menonjol. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadap langit dan bumi. Mengaum, meskipun Yun Kezi sudah tua, dia meraung. Bayangan ilusi dari pohon yang menjulang tinggi muncul di langit. Pohon itu mengeluarkan aura yang kuat dan terus menjulang. Di bawah tekanan kuat ini, dia mengalami terobosan. Seolah-olah ada pemikiran dalam pengertian ilahi yang membuatnya menyerah. Seolah-olah pemikiran ini berasal dari jejak jauh di dalam jiwanya. Mendengus dingin datang dari langit. Saat dengusan ini muncul, ia menciptakan ledakan sonik. Bumi berguncang dan langit terasa seperti terbalik. Tubuh Yun Kezi bergetar dan dia batuk seteguk darah. Semua tato di sekelilingnya runtuh dan dia menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Itu bukan karena kekuatan pihak lain, melainkan naluri dari dalam tubuhnya yang membuatnya menyerah. Anak laki-laki berkepala besar itu memiliki ekspresi tenang saat dia turun dengan tangan di belakang punggungnya. Angin bertiup ke arahnya namun langsung bertiup terbalik seolah angin tidak berani mendekatinya. Di mata para penggarap planet Suzaku, energi yang sangat kuat perlahan menyebar saat anak laki-laki berkepala besar itu turun. Planet budidaya yang sia-sia. Semua orang di sini adalah sekumpulan sampah. Apa gunanya menjaga kalian semua? Karena kalian semua sudah bertemu denganku, izinkan aku mengirimmu pergi. Anak laki-laki berkepala besar itu mengangkat jarinya dan dengan santai menunjuk. Energi spiritual surgawi yang padat berkumpul di jarinya hingga muncul cahaya kemasan.
Cahaya keemasan ini mengandung mantra surgawi yang menakutkan. Di kejauhan, naga bentukan Zhou Wutai tertusuk sinar emas. Ia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan naga yang merupakan penjaga planet Suzaku melolong dengan enggan dan roboh. Tubuh Zhou Wutai bergetar dan dia batuk darah. Namun, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Tepat pada saat ini, tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar. Dia telah menyebarkan akal ilahi untuk mencari patung. Saat ini dia melihat patung raksasa di sebuah sekte. Ketika dia melihat patung ini, bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan nafas, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ini, dia sangat terkejut hingga dia hampir tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka akan melihat patung Sumu di sini. Apa yang dibawakan Sumu untuknya adalah mimpi buruk. Kembali ke satu baris ke surga, dia mati bagi Sumu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia masih takut dengan mantra petir yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Bahkan setelah dia memasuki kolam surga, dia tidak berani memprovokasi Sumu. Setiap kali dia memikirkan mantra luar biasa itu, dia akan merasa ketakutan. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas Cloud Sky Sect dan dia menatap patung Wang Lin. Semakin dia melihat, semakin dia merasa terkejut. Semakin dia melihat, semakin jantungnya bergetar. Tuan Setan Sumu, anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat saat dia menatap patung itu. Dia sangat yakin bahwa patung ini adalah Sumu. Bagaimanapun, dia telah mati di tangan Sumu, jadi penampilan Sumu terukir di hatinya. Dia menatap patung itu dengan tercengang. Bocah berkepala besar itu mengerti mengapa kedua petani itu melarikan diri. Sumu terlalu terkenal, dan bahkan dia tidak bisa menahan keinginan untuk pergi. Tai Yan sedang duduk di alun-alun di sebelah patung. Dia menatap patung itu dan mencibir. Mata Yun Kezi yang terluka parah berbinar. Dia secara alami melihat ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu. Saat melihat anak laki-laki berkepala besar itu juga terkejut di hadapan patung anak kecil, Wang Lin, Yun Kezi diliputi keterkejutan. Mungkinkah para penggarap Alheaven ini mengenal anak kecil itu, Wang Lin? Namun, itu tidak akan menjelaskan ungkapan ini, kecuali sebuah gagasan yang bahkan menurut Yun Kezi sendiri sangat tidak masuk akal muncul di benaknya. Zhou Wutai juga sama. Dia terluka parah, tetapi untuk memenuhi janji yang dia buat kepada Wang Lin, dia akan memberikan segalanya. Selama Suzaku masih ada, masyarakatnya akan tetap hidup. Jika Suzaku hilang, mereka semua akan mati. Adapun anak laki-laki berkepala besar, pikirannya bergetar saat dia menatap patung Wang Lin. Dia sangat takut pada Wang Lin. Sambil berdiri di sana dan menatap patung Wang Lin, semua rambut di tubuhnya berdiri. Seolah-olah dia sedang menghadapi Wang Lin yang asli. Dia tanpa sadar mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Saya benar-benar tidak bisa memprovokasi Sumu untuk planet budidaya yang ditinggalkan. Namun, patung Sumu ini tampaknya telah ada selama ratusan tahun. Sumu ini bukanlah seseorang dari sistem bintang seluruh langit. Dia adalah seorang kultivator dari Alliance Star System, itu pasti. Jantung anak laki-laki berkepala besar itu berdebar kencang. Dia merasa telah mengetahui sebuah rahasia besar. Dengan ini,
Dia bisa menghancurkan Sumu dan bahkan mungkin menyebabkan Sumu kehilangan nyawanya. Anak laki-laki berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak, lalu matanya berbinar dan dia maju selangkah. Dia tiba di samping patung dan mengangkat tangannya. Kemudian dia tanpa ampun membanting dan berteriak, "Hancurkan aku!" Dia tidak berani memprovokasi Sumu dan hanya bisa melakukan ini untuk melampiaskan amarahnya. Tepat pada saat dia mengangkat tangannya, Tai Yan, yang sedang duduk di bawah patung itu dan masih ada darah yang mengalir dari mulutnya, menatap ke arah anak laki-laki berkepala besar itu. Tidak ada rasa takut di matanya dan dia dengan dingin berkata, "Jika kamu menghancurkan patung dermawan, kamu pasti akan mati." Tangan kanan anak laki-laki berkepala besar itu berhenti dan tatapannya tertuju pada Tai Yan. Dia sudah melihat bahwa umur Tai Yan hampir habis. Dia mencibir, "Belum lagi menghancurkan patung, bahkan jika Sumu datang secara pribadi, aku tidak akan peduli." Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya, tapi pada saat ini suara yang lebih dingin dari es musim dingin bergema di seluruh planet Suzaku. Katakan itu lagi. Suara ini cukup dingin untuk membekukan dunia. Sumu. Seolah-olah seseorang telah memukul kepala anak laki-laki berkepala besar itu. Ekspresinya menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Pikirannya bergetar hebat karena dia kehilangan akalnya. "Saya tidak bisa bertarung, harus mundur." Saat dia mundur, dia batuk seteguk darah. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan aliran darah yang akan membahayakan budidayanya. Setelah satu baris ke surga, dia takut pada Sumu dari lubuk hatinya. Dermawan. Mata Tai Yan dipenuhi dengan kegembiraan selama ratusan tahun. Dua aliran air mata jatuh dari matanya saat melihat sosok yang keluar dari riak di samping patung. Yun Kezi tersentak. "Wang Lin, Wang Lin." Mata Zhou Wutai menunjukkan keterkejutan dan ekstasi. "Wang Lin." Pada saat ini, semua kultivator yang telah terbangun dan menyadari hal ini terkejut. "Wang Lin, nenek moya. Ang sejati planet Suzaku. Kamu tidak bisa melarikan diri." Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh yang mengerikan dan dia mengambil langkah maju. Bab 890. Anak laki-laki berkepala besar. Mata anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi ketakutan. Dia batuk darah dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya darah. Dia mundur dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Keluarnya darah ini tidak bersuara, tapi beberapa kali lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri jauh dari planet Suzaku. Namun, begitu dia sampai di sana, Wang Lin mengambil langkah dan riak muncul. Sosoknya menghilang saat ia menyatu dengan dunia. Dia bahkan lebih cepat dari bayangan darah dan muncul tepat di hadapan bayangan yang melarikan diri. Saat sosok Wang Lin muncul, ikan yin dan yang muncul di tangan kanannya dan dia tanpa ampun membanting ke depan dengan tangannya. Telapak tangannya hanya mengenai udara, namun menciptakan ledakan di angkasa. Telapak tangan ini mengandung dao dan energi asal Wang Lin. Dampaknya cukup mengguncang langit dan bumi. Cahaya darah di sekitar anak laki-laki berkepala besar itu segera runtuh dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun mantra itu telah mendarat di udara, gas hitam dan putih telah muncul. Gas putih masuk ke dalam kehampaan namun anehnya muncul di dalam tubuh anak laki-laki berkepala besar itu dan menuju ke jiwa asalnya. Anak laki-laki berkepala besar belum pernah melihat mantra seperti ini seumur hidupnya. Gas putih di tubuhnya runtuh,
menyebabkan asal-usul langit di tubuhnya juga hancur. Ini hanyalah permulaan. Yang benar-benar membuat anak laki-laki berkepala besar itu terkesiap adalah gas hitam itu. Ketika gas hitam mengelilinginya, menyebabkan seluruh tubuhnya berkerut. Kekuatan hidup dalam jumlah besar meninggalkan tubuhnya. Perubahan ini sangat mengejutkan anak laki-laki berkepala besar itu. Mantranya dipatahkan oleh Wang Lin dan kekuatan yang kuat telah menembus kehampaan dan menabrak anak laki-laki berkepala besar itu. Dia jatuh seperti meteor langsung ke tanah. Adegan ini disaksikan oleh semua kultivator yang terbangun di planet Suzaku, dan mereka menjadi bersemangat. Beberapa kultivator yang dikejutkan oleh bocah berkepala besar itu mulai terbangun. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi banyak pembudidaya terbang dari sekte mereka ke ujung pertempuran. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap terbang. Di antaranya adalah Zhou Wutai dan Yun Kexi. Pada saat ini, tidak jauh dari pertempuran Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar, ada sebuah kota fana. Seorang lelaki tua berambut putih yang matanya redup dan terluka oleh anak laki-laki berkepala besar itu berjuang untuk menyebarkan akal sehatnya untuk mengamati pertempuran tersebut. Dia berada di dalam ruang rahasia dan ada lukisan di depannya. Lukisan itu adalah lukisan seorang lelaki tua yang baik hati, dan di bawah lukisan itu ada sebuah tanda. Terukir di atasnya adalah nenek moyang klan Wang, Wang Zuo. Sedangkan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia merasakan hantaman yang kuat dan suara letupan datang dari sekujur tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat mendekat ke tanah. Ketakutan, energi asal celestialnya diaktifkan dengan gila-gilaan. Tangan kanannya menunjuk ke banyak titik di tubuhnya sebelum akhirnya mampu menahan diri setelah terjatuh ribuan kaki. Dia tertawa dan bergegas keluar. Kedua tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi asal celestial keluar. Energi asal celestial yang kaya membentuk jaring besar di hadapannya. Mantra surgawi, jaring penghancur roh. Bocah berkepala besar itu meraung dan jaring di depannya tiba-tiba membesar. Panjangnya menjadi lebih dari 1000 kaki dan mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak berhenti bergerak maju. Saat jaring mendekat, riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Pelepasan darahnya diturunkan oleh keluarganya dan dia telah mengorbankan budidayanya untuk melarikan diri bersamanya. Mantra itu jauh lebih cepat daripada teleportasi. Dia telah menggunakan pelarian darah untuk menghindari banyak krisis hidup dan mati di masa mudanya. Namun, baru saja sumu ini menggunakan mantra yang tidak diketahui dan segera melampauinya. Itu membuatnya kehilangan akal, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, sekarang dia melihat sumu menggunakannya lagi, seluruh rambutnya berdiri. Pada saat ini, semua energi asal celestial di dalam tubuhnya meledak. Namun, sejumlah besar gas putih keluar dari tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Gas putih tersebut membentuk badai dahsyat di luar tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Saat ia lewat, sosok Wang Lin muncul. Jari-jarinya membentuk pedang dan puluhan Heavenly Chops menyatu menjadi satu. Kemudian mereka langsung menghantam dengan pusaran yang dibentuk oleh energi asal celestial. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba dipenuhi keringat dingin dan dia segera mundur.
Dia merasa takut terhadap mantra aneh Wang Lin. Terlebih lagi, Sumu tidak menggunakan mantra petir yang menakutkan itu. Saat dia memikirkan tentang mantra petir itu, rasa takut pada anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin kuat. Dia segera menjadi cemas dan berteriak, "Sumu, saya tidak membunuh satu orang pun di sini. Kenapa kamu harus memaksaku seperti ini?" Ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan dia berhenti. Mata anak laki-laki berkepala besar itu menunjukkan kegembiraan dan dia segera bergegas keluar. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Sumu, kamu dan aku bukanlah musuh. Akulah yang ceroboh. Aku akan pergi sekarang." Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah krisis hidup dan mati yang nyata. Dia bersumpah jika dia melarikan diri, dia akan segera kembali ke kamp utama para penggarap Alhaven dan mengungkap identitas Sumu. "Sumu, aku akan mengingat hari ini untuk balas dendamku. Aku akan merusak namamu di sistem bintang seluruh langit." Ketika senior seperti Dewa Darah datang untuk memburu pengkhianat sepertimu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Bahkan jika kakak magang seniormu adalah King Sui, dia tidak akan bisa melindungimu. Anak laki-laki berkepala besar itu mengatupkan giginya, tapi dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Dia melihat ke langit dan melihat suasananya. Selama dia keluar dari atmosfer, Sumu ini tidak akan berani menyerang dengan ratusan petani yang menjadi saksinya. Wang Lin mencibir. Dia jelas tahu apa yang dipikirkan tubuh berkepala besar itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan suara bel bergema di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan ilusi tungku dewa kuno muncul. Setelah muncul, Wang Lin tanpa tergesa-gesa berkata, "Tukar." Dalam sekejap, tubuh berkepala besar yang melarikan diri itu mengeluarkan cahaya seperti hantu. Cahaya hantu ini muncul terlalu tiba-tiba, menyebabkan dia terkejut. Namun, tak lama kemudian, matanya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya langsung menghilang dan bertukar tempat dengan Wang Lin. "Aku sudah bilang kamu tidak bisa melarikan diri." Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah menuju anak laki-laki berkepala besar itu. Rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat. Hati anak laki-laki berkepala besar itu terasa pahit. Saat Wang Lin mendekat, perasaan tak tertahankan menyebar ke seluruh hatinya seperti orang gila. Baginya, Wang Lin seperti roh raksasa yang gigih berjalan ke arahnya. Dia tanpa ampun mengatupkan giginya dan matanya menunjukkan cahaya ganas. Dia dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang aneh dan aura dingin mulai menyebar. "Sumu, kamu memaksaku." Ketika anak laki-laki berkepala besar itu menyelesaikan mantranya, tanda setengah transparan muncul di kehampaan di hadapannya. Setelah rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka tidak menyerang Wang Lin tetapi memasuki tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Geraman M. Menyakitkan datang dari anak laki-laki berkepala besar itu. Dia tahu bahwa semua mantra dan harta magisnya tidak berguna di hadapan Sumu. Semakin dia memikirkan mantra guntur mengejutkan yang belum digunakan Sumu, semakin dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah pihak lain benar-benar yakin bahwa semua metode perlawanannya sama sekali tidak berarti. Perasaan ini membuat kulit kepalanya mati rasa bahkan ada keinginan untuk menyerah. Namun, dia tidak mau, jadi dia menggunakan mantra surgawi terkuatnya tanpa ragu-ragu untuk konfrontasi terakhir. Saat rune memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya layu.
Seolah-olah seluruh esensi dalam tubuhnya berkumpul menuju kepalanya. Awalnya, kepalanya lebih besar dari tubuhnya. Sekarang setelah dia menggunakan mantra surgawi ini, tubuhnya menjadi lebih kecil dan tidak berbeda dengan kerangka. Namun, sekarang kepalanya terlalu dilebih-lebihkan sehingga sangat mengejutkan untuk dilihat. Kepalanya yang besar menyebabkan penampilan anak laki-laki itu menjadi sangat ganas. Pembuluh darah besar menonjol dari keningnya seolah ada cacing di bawahnya. Jika manusia melihat ini pada malam hari, mereka akan mati ketakutan. Anak laki-laki berkepala besar ini awalnya tidak memiliki banyak rambut. Setelah dia menggunakan mantra aneh ini, semua rambutnya rontok. Kini tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di kepalanya. Tawa tajam bergema saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kedua sisi kepalanya. Pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia berteriak, mantra surgawi, perpindahan tendon. Saat dia meraung, suara letupan keras muncul seperti gemuruh guntur. Banyak pembuluh darah yang menggeliat keluar dari kepalanya dan berubah menjadi ular hijau. Ular hijau menyatu dan menjulur seperti pilar menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih netral. Alasan dia tidak menggunakan mantra kuat apapun adalah karena dia punya kegunaan lain untuk bocah berkepala besar itu. Jika dia menggunakan mantra yang kuat, dia tidak akan bisa menahannya karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik dengan kultivasinya saat ini. Selain itu, orang ini adalah salah satu dari 36 surga surgawi. Wang Lin belum siap memutuskan hubungan dengan sistem bintang seluruh langit. Dia bisa membunuh seorang penggarap biasa, tetapi bukan seorang surgawi di dekat planet Suzaku, terutama dengan ratusan penggarap yang mengawasi. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Namun, dengan sikap Wang Lin, karena pihak lain telah memprovokasi dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia punya ide tentang bagaimana menghadapi situasi ini dengan sempurna. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.